Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga selalu sehat dan selalu diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis dan tingkatan golongan jin, agar kita dapat memahami lebih dalam, sehingga insya Allah kita tidak akan mudah untuk tertipu oleh tipu daya mereka semua, terutama bagi kita yang belajar atau mempelajari tentang ilmu kegaiban atau ilmu spiritual. Untuk jenis jin dari sisi keyakinan atau agama mereka tidak jauh dengan manusia, karena mereka menganut berbagai macam agama. Apalagi mereka juga hidup dari dahulu kala, semenjak sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia ini, sehingga mereka tentu punya keyakinan, punya agama atau kepercayaan masing-masing. Yang jelas ada yang beragama Islam, ada yang beragama non-Islam, ada yang baik dan ada pula yang sifatnya jahat atau buruk. Untuk sifat-sifat yang buruk ini lebih mengarah kepada raja jin kegelapan, yaitu dari iblis itu sendiri dan dari Ad-Dajjal. Kemudian dari sisi penciptaannya, maka kita kenal adanya golongan jin murni. Kemudian kita kenal juga adanya jin korin, yaitu jin yang mengikuti manusia semenjak kita lahir. Kemudian ada juga manusia yang melakukan perjanjian dengan golongan jin. Ini yang mengakibatkan terjadi hubungan, sehingga akan melahirkan golongan yang kita sebut dengan nama siluman. Kemudian kalau kita lihat golongan jin dari kehidupannya, maka akan terbagi menjadi 5 bagian atau 5 golongan. Yang pertama adalah golongan jin ngampar, atau jin yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Biasanya yang perwujudannya seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, ular, dan lain sebagainya. Rata-rata atau kebanyakan mereka hidup sendiri-sendiri, tidak ada struktur pemimpin ataupun yang lainnya. Kemudian untuk jenis jin yang kedua yaitu jin koloni atau jin yang hidup berkelompok. Biasanya di sini ada yang diangkat sebagai panglima, pemimpin, dan rajanya. Cuman mereka skupnya kecil atau lebih sedikit. Kemudian untuk yang ketiga yaitu jin siluman. Seperti yang saya jelaskan dari awal, maka jin siluman ini adalah hasil dari hubungan antara manusia dan jin yang mempunyai perjanjian gaib. Mereka juga hidup berkelompok sesama siluman, tidak bercampur dengan jin-jin yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah jin kerajaan. Ini biasanya secara struktur itu sangat lengkap. Ada panglimanya, ada patihnya, kemudian ada ratunya, dan ada rajanya. Dari sisi wilayah sendiri, untuk kelompok jin kerajaan yang seperti ini biasanya akan mencakup wilayah yang lebih luas.
bahkan ada yang mencakup wilayah yang sangat luas, tergantung dari kekuasaan dari raja tersebut atau kerajaan tersebut. Kemudian untuk yang kelima adalah jin purba. Tentu jin purba ini juga berkaitan dengan sejarah dunia ini. Jin purba umurnya pasti lebih tua dari jin-jin biasa, karena mereka memang hidup di zaman purba ya, sebelum prasejarah. Secara perwujudannya juga lebih besar ya, mengikuti Kanjeng Nabi Adam alaihissalam pada masanya. Karena Kanjeng Nabi Adam alaihissalam itu menurut keterangan tingginya bisa mencapai 30 meteran. Jika kita sudah mengetahui banyak sekali jenis jin dan berbagai macam kehidupannya atau kelompoknya, maka kita akan lebih hati-hati jika kita berkaitan atau bersinggungan dengan mereka. Jangan sampai kita mudah untuk ditipu mereka, karena dari golongan jin itu mempunyai keilmuan, kesaktian yang berbeda-beda, mempunyai kesaktian yang bertingkat, sehingga kita benar-benar harus berhati-hati. Dan perlu diketahui juga bahwa banyak sekali portal gaib di antara dimensi-dimensi kehidupan mereka, sehingga tidak semua orang dapat menembusnya. Hanya orang-orang tertentu yang dapat menembus dan diizinkan untuk masuk. Jadi menurut saya jangan mudah mengatakan dapat melakukan mediumisasi tentang leluhur. Jangan mudah melakukan komunikasi dengan para leluhur, karena semua itu bisa jadi tipu daya dari golongan jin yang jahat atau jin yang buruk, sehingga kita benar-benar harus berhati-hati, sehingga apa yang kita dapatkan nantinya tidak menjerumuskan kita kepada jalan kesesatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.